adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, kita ketemu lagi hari ini di minggu terakhir di bulan April. Walaupun sudah minggu terakhir, semangatnya tidak boleh pudar. Kita harus tetap semangat, tetap bangkit seperti kita merayakan Paskah kemarin. Semua dalam keadaan sukacita. Iya, sebelum kita nyanyi, kakak mau tanya dulu kabar adik-adik sekolah minggu bagaimana? Kalau kakak tanya, Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita jawab apa, Bang? Bahagia selalu. Iya, bahagia selalu. Kakak tanya ya, Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bahagia selalu. Iya, kita bahagia. Oleh karena itu, kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oke adik-adik, kita lanjut ke lagu kedua. Kita tetap bersukacita, kita semangat menyanyikan lagu Martatahua Manuki. Tuhani, lau manani
dihormatani Tuhani. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke ibadah kita. Kakak harap adik-adik sekolah minggu dapat duduk dengan tenang. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, kidung jemaat, persembahan, dan tidak lupa untuk hati dan pikirannya. Oke, kita bernyanyi dari kidung jemaat kita nomor 395 ayat 1. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoaku. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini yaitu titah kedua beserta maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 33 ayat 1. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan bagi kita di minggu ini tertulis di dalam Lukas 12 ayat 8. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan April, Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah.
Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375. Shalom adik-adik. Kuis kita hari ini adalah sebutkan isi dari 10 perintah Allah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 460 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Adik-adik silakan semua buka Alkitabnya. Kita akan membacanya secara responsoria. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Kita membacanya secara bergantian.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumahmu masing-masing pasti sering menerima perintah, entah dari orang tua, entah dari abang kakakmu, entah dari saudara-saudaramu, atau dari opungmu. Pasti kita sering menerima perintah itu di rumah kita. Misalnya nih, ibunya sedang mengepel lantai, terus ibunya memberi perintah, "Kalian tetap dulu tinggal di kamar, jangan keluar dari kamar sebelum lantai ini kering." Itu adalah perintah. Jikalau adik-adik melakukan perintah itu, pasti adik-adik akan bahagia. Sebaliknya, kalau adik-adik melanggar perintah itu atau tidak mengikuti perintah itu, pasti akan celaka dan tidak bahagia. Mungkin kalau kita tidak mendengar perintah itu, kita keluar dari kamar, bermain-main di lantai yang baru dipel oleh ibu kita, padahal lantainya masih licin dan basah, mungkin bisa jadi kau akan terjatuh, kakimu terluka, ditambah lagi kau dimarahi ibumu. Maka dalam keadaan seperti itu tidak bahagia lagi, kita malah mendapatkan celaka. Itulah sebagai contoh bahwa mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu adalah sangat baik dan bahkan sangat penting. Dalam khotbah yang telah kita baca tadi disebutkan, setelah Yesus bangkit,
dia menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Kali ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berada di atas danau, yang sedang menjala ikan. Disebutkan tadi, murid-murid Tuhan Yesus itu pada saat itu sudah lama mereka mencari ikan di dalam danau itu, tapi tidak dapat atau tidak menangkap apa-apa. Katanya mereka sudah sangat lelah mencari ikan pada saat itu, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Pada situasi mereka tidak punya apa-apa, tidak menangkap apa-apa, itulah Yesus datang menunjukkan dirinya kepada mereka. Awalnya Yesus bertanya, apakah kalian punya makanan di situ? Kemudian mereka menjawab, karena memang tidak ada ikan yang mereka dapat, mereka menjawab, tidak ada. Kemudian Yesus bertanya, bukankah kalian menjala ikan? Mereka menjawab, ya kami menjala ikan, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Hingga kemudian Yesus memberi perintah, kalau begitu tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu itu. Dan yang menarik, semua murid-murid yang mendengarkan perintah itu langsung melakukan persis seperti perintah Yesus itu. Mereka mengambil jalannya, mereka menebarkannya di sebelah kanan perahu. Luar biasa adik-adik, setelah mereka menebarkan jalannya di samping atau di sebelah kanan perahu, katanya mereka mendapatkan ikan-ikan besar yang sangat banyak sekali. Ikan-ikan besar yang sangat banyak sekali. Katanya tadi 153 ekor banyaknya. Ikannya besar-besar. Dan yang paling hebat, walaupun jala itu penuh dengan ikan-ikan yang sangat besar, jumlahnya 153 ekor, tapi jala itu tidak koyak sama sekali. Ini adalah suatu mujizat. Mereka sudah lama berlelah-lelah menjala ikan, tidak dapat apa-apa, tapi setelah mendengar perintah dari Yesus dan melakukannya, mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Adik-adik, inilah yang menjadi alasan mengapa kita penting mendengarkan perintah. Seperti yang Amang sebutkan di awal tadi, kalau kau mendengarkan perintah, maka kau akan berbahagia. Demikian juga murid-murid, ketika mendengar perintah dari Yesus untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, mereka langsung melakukannya. Tidak ada diberitakan, murid-murid pun bertanya kembali kepada Yesus, Tuhan Yesus, kami udah dari tadi mencari, udah kami tebar jala kami ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nggak ada dapat kami. Nggak ada mereka bilang demikian. Tapi setelah mendengarkan perintah, katanya mereka langsung menebarkan jalannya ke sebelah kanan, dan mereka mendapat ikan-ikan yang sangat besar. Ini luar biasa sekali adik-adik. Inilah enaknya kalau kita mau mendengarkan perintah dan melakukan perintah tersebut. Itulah enaknya kalau kita mau hidup dengan mendengarkan perintah dan melakukan perintah tersebut. Baik perintah dari orang tua maupun perintah dari Tuhan atau firman Tuhan, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Ingat, setiap perintah yang diberikan kepadamu itu adalah untuk kebaikanmu, itu adalah untuk kebahagiaanmu. Maka jangan suka melawan-lawan perintah orang tuamu, jangan suka menunda-nunda perintah orang tuamu, jangan suka melawan-lawan perintah Tuhan. Kau tahu perintah Tuhan, misalnya kita ambil perintah Tuhan 10 hukum Taurat, itu adalah perintah Tuhan, perintah Tuhan. Kalau kau mau hidupmu bahagia, kau hidupmu tenang dan aman, maka lakukanlah perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, ya, tidak bersungut-sungut, tidak terpaksa, tapi kau melakukan perintah Tuhan itu dengan penuh sukacita. Sekali lagi ingatlah, orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sukacita dan rasa nyaman di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari Minggu ini. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang taat pada setiap perintah-Mu, dan kami percaya akan perintah-Mu itu demi kebaikan kami dan demi kebahagiaan kami. Maka ajarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk taat pada perintah setiap yang kami terima, baik dari orang tua kami, dari guru-guru kami, dari teman-teman kami, terlebih dari Engkau. Tuhan, kuatkanlah kami anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Jauhkan dari kami sakit penyakit, supaya kami tetap sehat-sehat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kakak harap adik-adik sekolah minggu memberikan persembahannya dengan jujur. Kita berikan dengan tangan apa, Bang? Tangan kanan dan juga hatinya. Iya, Ingat ya? Jangan diremuk-remuk ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.